Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada, seperti biasanya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri karena banyak yang belum kenal. Saya oleh teman-teman saya dijuluki manusia satu ayat. Karena ketika saya pulang dari ngaji di pondok mendengarkan dawuh kiai, sampai rumah satu ayat saya sampaikan kepada keluarga sebagai oleh-oleh dari ngaji itu. Kiai juga berpesan agar kami para santri tuwek-tuwek ini menyampaikan hobi atau gemar menyampaikan kebaikan pada orang banyak, walaupun yang disampaikan sedikit. Ini sesuai dengan dawuh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku Rasulullah walaupun satu ayat. Oleh karena itu kami hobi juga menyampaikan satu ayat. Enggak kaitang satu ayat, bukan menggurui ya, bukan mengajar, bukan mulang. Bandane apa? Akan tetapi menyampaikan kebaikan kan tidak dilarang. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada, kita maklum, faham bahwa di Indonesia ini sholat Jumat ada yang melakukan adzan 1 kali dan ada yang melakukan adzan 2 kali. Dawuh kiai, adzan 1 kali ini memang di zaman Rasulullah. Kemudian karena perkembangan zaman semakin berkembang, sahabat Utsman melakukan adzan 2 kali, pasti punya argumentasi. Kemudian sebaiknya kita ikut yang mana? Ada pertanyaan seperti itu. Ikut kedua-duanya itu merupakan kebaikan, dibolehkan. Terus alasannya apa? Dalilnya apa? Dasarnya apa? Rasulullah pernah dawuh di dalam salah satu hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdi. Kira-kira artinya, berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat hidayah atau mendapat petunjuk. Berpeganglah adalah kalimat perintah, agar kita berpegang pada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Khulafaur rasyidin itu adalah sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang adzan 2 kali tadi adalah di zaman sahabat Utsman. Maka kita melaksanakan adzan 2 kali juga melakukan perintah Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, ini suatu kisah, saya datang sholat Jumat di suatu masjid. Kebetulan di sana yang adzan 2 kali, ada sekelompok rekan-rekan pemuda-pemuda yang juga sholat di sana. Ketika adzan yang pertama, kemudian para jamaah itu berdiri untuk sholat sunat. Nah, sekelompok muda tadi tidak kompak, ada 7 orang tidak sholat semua, jadi kelihatan. Nah, kemudian singkat cerita, setelah selesai sholat Jumat, kebetulan saya yang ditanya oleh pemuda-pemuda tadi. Bapak, saya mau tanya, monggo gimana? Setelah adzan 1 kali tadi itu, yang pertama, pada berdiri sholat itu sholat apa? Gitu ya. Loh, penjenengan apa tidak pernah tahu langsung sholat sunat setelah adzan? Enggak, kan enggak ada gitu ya. Enggak ada. Nah, saya terpaksa cerita dengan sebisa-bisanya sesuai yang pernah saya dengar dari kiai. Nah, hadis panjang atau surat ayat-ayat Al-Quran panjang kan saya dihafal. Kemudian saya ingat intinya. Begini, teman-teman sekalian, kami pernah mendengar dari kiai dawuh bahwa sholat sunat setelah adzan atau antara adzan dan iqomah itu ada sholat sunatnya. Ada sholat sunatnya. Ini ada dalilnya, yaitu dalil umum yang digunakan sebagai dasar qobliyah atau sebelum Jum'ah itu, sholat qobliyah Jum'ah. Mereka motong
Qobliyah Jumat itu nggak ada, Pak. Ya, makanya saya tak cerita. Dalam salah satu hadis Rasulullah itu bersabda, baina kulli adataini sholatun. Kurang lebih begitu. Kalau salah ya itu memang kelemahan saya. Setiap antara adzan dan iqamah terdapat sholat sunnah rawatibnya. Ini hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hibban. Di antara adzan dan iqamah ada sholat sunat. Dan itu kan dilakukan sebelum sholat Jumat, maka di sana orang ada dua macam. Yang pertama, niatnya adalah qobliyah Jumat. Kemudian yang kedua, ya niatnya ya tadi sholat sunnah antara adzan dan iqamah, karena itu ada rujukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya disebutkan, ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rak'atani. Tidak ada sholat yang difardukan, fardu wajib, kecuali sebelumnya ada 2 rakaat yang disunahkan. Ini hadis Ibnu Hibban yang dalam Sahihnya. Jadi atau dengan kata lain, setiap sholat fardu, sholat wajib sebelumnya ada qobliyahnya, begitu. Ini yang dirujuk oleh bapak-bapak yang tadi sholat sunnah setelah adzan tadi itu, antara adzan dan iqamah. Itu dalil umum. Kemudian dalil khusus juga ada. Ini panjang ya, saya ambil maknanya saja. Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dengan syarat yang sahih. Ini termasuk dalil khusus ini. Seperti dikatakan oleh Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, juga dari sahabat Jabir dengan sanad yang sahih pula, keduanya berkata, suatu ketika Sulaik itu nama orang sahabat, Al-Ghatafani datang di masjid ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat. Maka Rasul berkata pada Sulaik tadi itu, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat sebelum kamu datang? Pertanyaannya gitu. Sulaik menjawab, belum. Lalu Rasulullah bersabda, kalau begitu sholatlah 2 rakaat dan percepat 2 rakaat tersebut. Coba perhatikan. Sholat 2 rakaat sebelum kamu datang. Ini bukan tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid kan setelah datang masuk masjid. Ini sebelum, artinya itu qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat itu yang namanya sholat sunat itu yang utama kan di rumah. Yang utama, bukan berarti di masjid tidak boleh. Yang utama sholat sunat itu di rumah. Yang utama di masjid sholat fardu. Begitu. Ini senada dengan Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Al-Muntaha itu disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat sebelum kamu datang? Senada sama. Ini dalil khususnya. Kemudian yang lain, hadis Ali bin Abi Thalib di sana disebutkan bahwa Rasulullah juga melakukan sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah Jumat. Oleh karena saudara-saudaraku, kalau panjenengan belum pernah mendengar ini, ya untuk tambahan-tambahan saja. Ternyata ada. Ternyata ada rujukan, ada dalil di sana, khusus maupun umum. Bahkan banyak ya asar dari para sahabat. Maksudnya para sahabat dan tabi'in melakukan qobliyah Jumat itu karena ya tadi merujuk pada dawuh-dawuh Kanjeng Nabi itu. Makanya kalau panjenengan tidak, ya monggo, yang melakukan biar melakukan. Tapi yang namanya beda sultan itu punya masing-masing punya dalil, punya rujukan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.